Duh, cantik-cantik kan bos? Batiknya ya, canda batik. Kakak-kakak ini juga cantik kok, apalagi dengan balutan batik yang didesain unik dan menarik seperti ini. Setuju dong. Sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia, model dan motif batik kan makin beragam. Gak cuma bisa dipakai saat acara formal, suasana santai juga bisa kok. Asal pinter mix and match aja. Harga batik juga bervariasi, tergantung bahan dan proses pembuatannya. Mulai dari puluhan, ratusan, hingga jutaan rupiah juga ada tuh. Salah satunya batik Nayara ini bos, yang menjual batik premium dengan harga jutaan rupiah. Halo, selamat datang di mini studionya Nayara di Bandung. Nah, Nayara punya koleksi batik set nih bagus-bagus banget nih. Penasaran kan bedanya Nayara dengan batik set yang lain? Nah, pantengin terus aja ya bos. Kenalin nih, Sis Andrina yang sudah bergelut di dunia bisnis batik selama 15 tahun. Seluruh karya batiknya udah nangkring di berbagai departemen store ternama di Indonesia. Dari segi kualitas model, batik miliknya ini bisa dibilang juara ya bos. Bahannya adem, modelnya juga kekinian, bisa banget untuk dipakai segala usia. Mau tahu harganya? Menyentuh angka 2 juta rupiah bos, bener-bener premium ya. Setelah sukses dengan sistem offline, Sis Andrina mulai mengepakkan sayapnya di pemasaran online. Karena sasarannya retail, dalam sebulan Andrina bisa menerima orderan mencapai ribuan pieces. Emang nggak sebanyak usaha grosiran ya, tapi kalau bicara soal cuan, omset batik premium ini mah juara. Coba-coba kita hitung deh, kalau misalkan sebulan bos Andrina bisa menjual 1000 pieces batik, dikalikan 1 juta rupiah saja, apa nggak cuan tuh namanya? Bisnis batik bisa dibilang nggak ada matinya ya bos. Selain menjadi identitas negara, batik merupakan pakaian wajib yang setidaknya harus digunakan oleh masyarakat Indonesia minimal sekali dalam seminggu. Pasti nggak mau dong pakai baju batik yang itu-itu terus. Ya minimal sih punya 3-4 baju batik yang nantinya bisa di mix and match dengan outfit lainnya tuh. Bisa dibilang bisnis batik merupakan salah satu bisnis yang paling menjanjikan. Asalkan produknya nggak pasaran dan punya ciri khas. Nah bos, ini yang jadi ciri dari batik Nayara. Nah, ini dia batik viskos yang saya cerita tadi. Lihat kainnya bagus kan? Kainnya tuh halus banget tuh, lihat nih hand feel-nya halus banget. Nih lihat kalau misalnya nih kita remet gini, tuh dia balik lagi. Nah, ini yang mahal. Penggunaan bahan viskos atau lebih dikenal dengan bahan rayon membuat batik milik Andrina ini jadi terlihat mewah. Bahan viskos adalah jenis kain rayon semi-sintetis yang terbuat dari pulp kayu. Biasanya sih digunakan sebagai pengganti sutra. Selain bahannya yang halus, kain ini nggak mudah lecek ya bos. Dan yang paling penting nih, perawatannya nggak ribet. Nah, ini untuk merawat batik viskos ini ada tipsnya. Jadi, batik ini harus dicuci pakai sabun yang sangat soft. Jadi, bisa dicuci pakai sabun batik atau sabun bayi atau sampo bayi. Supaya warnanya akan tetap nih seperti ini. Kalau pakai deterjen, itu kan obatnya lebih keras ya. Jadi nanti langsung pudar warnanya. Dan satu lagi, harus dijemur di tempat yang adem. Jadi jangan langsung kena sinar matahari. Dijamin batiknya pasti awet. Sayang kan kalau udah beli mahal-mahal tapi rusak gara-gara salah perawatan. Kesuksesan Andrina ternyata nggak lepas dari masa lalunya yang tidak pernah dihargai sebagai seorang desain grafis. Saya kan anak di kafe ya, jadi di Bandung kan mungkin saat itu ya, jadi kayak kerjaan mendesain itu masih kurang dihargain gitu, sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Masih kurang dihargain gitu, jadi orang kurang mau bayar desain fee gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menyalurkan juga kayak passion saya gitu loh untuk ngedesain gitu. Jadi arahnya kita jadi bikin baju kayak gitu. Sebelum sukses di batik, awalnya Andrina bisnis baju couple gitu untuk ibu dan anak. Iseng-iseng ikut pameran di Jakarta, taunya peluang usaha malah terbuka lebar. Sis Andrina mendapatkan tawaran dari bos departemen store se-Indonesia.
Peluang ini tentunya nggak disia-siakan ya bos. Bahkan di awal bos Andrina sampai harus pergi ke Makassar untuk trial di sana selama 1 tahun. Awalnya emang sulit karena produk yang dibuat harus menyesuaikan dengan pasar. Awal banget itu kita sih pakai bajunya tuh bisa campur, motifnya campur Pak. Jadi ada bunga-bunga, ada kotak-kotak. Jadi lebih kayak terserah saya aja gitu ya. Lama-lama tuh yang jadi produk andalannya jadi batik gitu. Tuh bos, yang namanya usaha penting banget untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan pasar. Pastikan target yang dituju tuh tepat sasaran sehingga produk lebih mudah terjual. Kayak Andrina ini nih, setelah berhasil menguasai pasar kids, langsung meluaskan target pasarnya dengan masuk ke outlet ladies. Yap, bener aja, market di ladies ini terbilang sangat luas, sehingga kesempatan untuk meraup cuan terbuka lebar. Apalagi nih, yang namanya perempuan itu kan minat belanja pakaiannya bisa dibilang tinggi banget ya. Tinggal kita buat model yang unik dan jangan lupa sesuaikan dengan tren yang sedang berjalan. Misalnya nih, tahun 2022 yang lagi ngetren adalah warna soft dengan model yang lebih simple. Kalau pengen cepet cuan, sebaiknya sih ikutin tren yang ada dulu. Tapi kalau pengen beda juga nggak apa-apa banget bos. Siapa tahu kan malah viral atau menjadi trendsetter. Karena menjadi pionir pastinya lebih baik daripada menjadi followers. Memulai bisnis adalah suatu hal yang mudah. Mempertahankan, itulah tantangan sebenarnya. Dalam berbisnis, kita harus mampu memilih apa yang benar, bukan apa yang mudah. Yang penting, cuan bos! Bayi yang lagi nangis nggak selalu lapar ya bos. Tapi kalau emang lapar, bayi kurang dari setahun tuh bolehnya makan apa sih? Terus mulai umur berapa bayi boleh makan? Zaman dulu sih bayi udah dikasih makanan padat macem-macem ya. Zaman sekarang pasangan muda yang punya bayi kan udah melek pengetahuan. Udah concern mana yang boleh dimakan bayi, mana yang enggak. Untuk mendukung tumbuh kembangnya, bayi dianjurkan mengkonsumsi makanan pendamping ASI alias MPASI setelah berusia 6 bulan. Peluang inilah yang dimanfaatkan Jessica untuk membangun bisnis makanan bayi. Bisnis catering makanan bayi emang masih jarang ya bos, tapi bukan berarti nggak ada peluang buat dapetin cuan yang menggiurkan dari bisnis ini. Hai bos, inspirasi untuk bisnis bisa datang dari mana aja loh. Salah satunya pengalaman yang kita hadapi sehari-hari dan permasalahan sehari-hari. Seperti contohnya Grow Baby Food ini juga bermula dari pengalaman pribadi. Sekarang jadi sumber cuan. Bikin MPASI sendiri sih sebenarnya gampang-gampang aja ya bos. Tapi kalau nggak yakin sama komposisi dan nilai gizi makanan yang dibuat sendiri, catering bayi milik Jessica bisa jadi jawaban. Apalagi buat pasangan muda yang sama-sama sibuk kerja. Duh, nggak ada waktu deh buat bikin-bikin MPASI di rumah. Kalaupun nggak mau repot, kebanyakan yang ada di pasaran kan makanan instan dengan pilihan yang sangat terbatas. Merasa punya permasalahan yang sama dengan kebanyakan orang tua, Jessica termotivasi untuk mendirikan bisnis di bidang layanan makanan bayi. Target marketnya orang tua yang punya bayi berusia 6 bulan ke atas, alias bayi yang sudah mulai mengenal makanan. Produk makanan bayi membantu para orang tua supaya bisa menyajikan makanan bergizi untuk buah hatinya secara praktis. Namun tetap menjamin kualitas dan gizi makanan yang disediakan. Buat bayi kan nggak boleh sembarangan ya bos. Berangkat dari pengalaman itu, kemudian kita observasi juga, bicara dengan teman-teman, lihat pasar juga, ternyata kita sepakat ada peluang gitu untuk bikin inovasi baru di bidang baby food ini gitu. Karena punya pengalaman sebagai orang tua yang punya bayi, Jessica bisa memposisikan diri sebagai customer. Udah tahu banget nih kalau customer pengennya ya ngasih yang terbaik buat bayi. That's why Jessica nggak cuma bikin menu-menu yang bisa disukai anak bayi. Semua menu makanan bayi buatan Jessica sangat menomorsatukan kebersihan dan kualitas. Pembuatan menu catering baby food standarnya sama kayak restoran bos. Terbuktikan kalau makanan bayi yang dihasilkan udah pasti berkualitas. Makanan buat orang dewasa sih bahan-bahannya diukur pakai feeling aja sih nggak apa-apa ya.
Nah, kalau makanan bayi harus ada hitung-hitungannya. Disinilah peran ahli gizi dan koki khusus untuk memastikan kandungan sudah memenuhi angka kecukupan gizi pada anak. Jadi nggak sekedar membuat menu yang rasanya disukai sama bayi. Seniat itu loh, bos. Selain makanannya harus enak, kita ada chef juga yang bicara menunya gitu ya, siapin menunya. Tapi kita ada juga ahli gizi gitu, ada juga teknik pangan gitu ya, food scientist. Dan juga menu-menunya itu kita konsultasikan ke dokter anak. Jadi proses development menunya itu cukup panjang. Nah, tapi itu semua adalah investasi yang kita lakukan supaya untuk bisa memberikan produk terbaik dan juga mendapatkan kepercayaan customer. Untuk menghasilkan produk terbaik, bahan baku dipastikan memiliki kualitas terbaik di kelasnya, tanpa penguat rasa dan hanya menggunakan bahan-bahan yang aman untuk anak. Menu yang dibuat juga punya beragam tekstur, sesuaikan untuk anak yang masih membutuhkan MPASI. Namanya bayi kan nggak bisa ditebak ya pengennya apa. Jadi Jessica harus menyiapkan beragam menu variatif, biar pelanggannya nggak gampang bosan. Awalnya sih menu yang di-create udah lumayan banyak bos, tapi ya masih kurang dari 100 menu. Seiring berjalannya waktu, setiap bulan bisnis catering Jessica wajib menghadirkan menu baru. Sampai saat ini sudah ada 240 menu makanan bayi yang selalu dirotasi, supaya anak-anak nggak mudah bosan. Kalau dilihat sih bisnis catering bayi kan segmented banget ya bos. Tapi karena pemainnya belum banyak, produk catering baby food ini dengan cepat diterima oleh pasar. Tahun pertama beroperasi aja mampu menjual lebih dari 160.000 porsi makanan bayi loh. Semakin berkembang, porsi makanan yang diproduksi oleh bisnis catering baby food ini nggak main-main bos. Dalam sehari, dapur produksi mampu membuat sekitar 1.000 hingga 1.500 porsi. Menu yang dibuat sebagian besar adalah yang siap santap. Jadi bikinnya ya harus sesuai jumlah pesanan biar tetap fresh. Ya masa sih bayi dikasih makanan hasil masakan kemarin? Kan nilai gizinya udah berkurang bos. Produk catering bayi nggak dijual satuan ya, tapi dalam bentuk paketan. Ada plan harian, mingguan, dan bulanan. Isinya udah lengkap bos, yaitu gabungan menu utama dengan menu pendamping yang sudah diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Terus apa aja nih yang harus diperhatikan dalam membangun bisnis catering bayi? Yang paling penting sih membangun kepercayaan para orang tua supaya mau menggunakan produk catering baby food. Selain tampilan produk yang menarik, Jessica dan tim juga gencar memberikan informasi seputar makanan bayi kepada pelanggan dan calon pelanggan. Gak usah repot-repot pakai seminar bos, cukup memanfaatkan sosmed aja udah cukup kok. Produk kita itu cukup unik karena pemasarannya itu kita sangat bergantung terhadap referral atau word of mouth ya dari customer kita. Jadi banyak customer kita itu memang jadi ambasador kita nih secara nggak langsung gitu kan. Mereka akhirnya kasih tau teman, keluarga, dan produknya itu juga dirasa unik. Jadi akhirnya orang mau coba. Promosi dari mulut ke mulut emang paling efektif ya bos. Makanya testimoni pelanggan tuh harus diperhatikan. Jangan sampai deh mencoreng nama baik produk. Punya produk yang menarik plus penjualan harian yang nggak main-main, jelas omset dari bisnis catering baby food ini juga nggak kaleng-kaleng. Mau tahu? Dalam sebulan aja keuntungan yang didapat minimal 1 miliar rupiah bos. Wih, seger banget ya. Tuh, siapa bilang bisnis catering makanan bayi cuma bisnis kelas teri? Udah dibuktiin nih sama bos Jessica. Bisnis yang baik itu harus membantu memenuhi kebutuhan customer yang mendesak. Pastikan produknya memberikan solusi atas permasalahan yang real supaya bisa diterima oleh pasar. Dan yang penting, cuan bos! Siapa nih bos yang pernah berantem sama teman gara-gara rebutan kulit ayam? Rasanya yang gurih emang bikin nagih. Gak heran kalau kulit ayam biasanya dimakan belakangan. Biar gong gitu deh katanya. Nah, biar nggak rebutan, menu nasi kulit ayam bisa jadi bisnis yang cuannya menggiurkan nih bos. Penyajiannya simpel banget. Cuma nasi putih hangat dipadukan dengan gorengan kulit ayam renyah dan saus cocolan. Nggak cuma enak sih, menu satu ini juga praktis dan mudah banget dibuat. Nggak heran ya kalau banyak pebisnis makanan yang mencoba mengeruk keuntungan dari sajian menu ini.
Salah satunya Pak Iskandar nih. Sebelum terjun ke dunia bisnis, Iskandar berprofesi sebagai fotografer. Tapi karena suka banget sama dunia masak, akhirnya nyemplung juga deh ke dunia bisnis olahan makanan. Bos, siapa sih yang nggak suka kulit ayam? Crunchy kan? Sama crunchy-nya kayak cuan yang saya dapat. Sebelum sukses jualan nasi kulit ayam, Iskandar sempat merasakan jatuh bangun mendirikan beragam jenis olahan makanan. Tapi emang dasarnya orang niat usaha, mau jatuhnya guling-gulingan tetap aja nggak ada kapoknya ya bos. Sampai akhirnya Iskandar memiliki ide untuk membangun bisnis nasi kulit ayam ini. Idenya tercetus dari keinginan untuk menjual varian olahan ayam yang nggak pernah ada matinya. Begitu berdasarkan data yang ada, yang sempat kita terima, ternyata penjualan di Jakarta itu 1-10 itu ayam semua. Jadi kita pivot ke ayam, tapi ayam karena udah banyak jadi entry barrier-nya kita masuk ke kulit. Bermodal kegigihan dan pantang menyerah, Iskandar mulai membangun outlet pertamanya di tahun 2019. Pengusaha yang fokus untuk jualan nasi kulit ayam kan nggak banyak ya bos, tapi tetap aja ada kompetitornya. Makanya Iskandar effort banget agar bisnisnya bisa dilirik sama banyak pelanggan. Misalnya ya dengan membuka kedai nasi kulitnya selama 24 jam sebagai pilihan menu baru untuk orang yang lapar saat tengah malam. Iskandar juga pengen berbeda dari penjual kebanyakan yang menyajikan kulit ayam goreng hanya dengan bumbu tradisional. Kulit ayam buatannya disajikan lebih ke barat-baratan gitu deh. Gak melalui proses pengungkepan dengan bumbu, tapi langsung dibalurin dengan tepung berbumbu. Terus langsung deh digoreng. Hasilnya crispy abis bos. Awalnya kita hanya pakai kulit bagian paha. Cuman lambat laun lama-lama ternyata nggak sebanyak apa yang kita yang ada keperluan kita. Akhirnya kita pakai juga yang bagian dada juga. Jadi semua bagian ayam bisa kita pakai kecuali leher. Sebelum diolah, lemak pada kulit ayam harus dipastikan udah bersih ya. Ini nih triknya agar kulit ayam yang dibuat tetap crispy dan renyah lebih lama. Karena jadi bintang utama, penggunaan kulit ayamnya ya nggak tanggung-tanggung. Dalam sehari aja bisa menghabiskan sekitar 100 kg kulit ayam bos. Menu yang disajikan sih nggak cuma nasi dengan kulit ayam aja. Ada varian tambahan lainnya seperti ayam tanpa tulang dan telur. Plus tambahan beragam saus pendamping. Makanya kita declare bahwa kita nih nasi kulit ayam mentai pertama kali di Indonesia gitu. Meski jargon bisnisnya nasi kulit, tetap kudu berinovasi ya bos. Salah satunya dengan menyandingkan beragam saus kekinian dalam menu yang disajikan. Seperti saus mentai, keju leleh, atau sambal super pedas yang identik sama lidah orang Indonesia. Emang bener ya masyarakat kita tuh demen banget nyoba sesuatu yang baru, khususnya olahan makanan. Buat yang mau terjun ke bisnis kuliner, kebersihan dan keamanan pengolahannya juga harus dijaga ya bos. Supaya menu baru yang diciptakan gak cuma lezat, tapi juga sehat. Gak heran kalau nasi kulit buatannya punya banyak penggemar. Setelah bisnisnya berjalan lebih dari 3 tahun, kini sudah memiliki sekitar 40 cabang, dengan mempekerjakan sekitar 100 orang. Sekarang soal harga nih. Nasi kulit ayam di kedai milik Iskandar dibanderol mulai dari Rp20.000. Terjangkau banget kan bos? Dengan harga segitu bisa menarik market dari berbagai kalangan. Harga jualnya kan udah murah ya bos. Tapi pas awal-awal buka, bukan berarti langsung diserbu banyak pelanggan. Awalnya sih yang order cuma belasan pembeli aja dalam sehari. Namanya usaha kan harus pelan-pelan ya bos. Terbukti kan, dengan menjaga kualitas dan rasa, usaha Iskandar terus berkembang. Sekarang setiap outlet bisa melayani hingga 200 pembelian dalam sehari. Omset yang dihasilkan dari bisnis nasi kulit ayam ini sekitar 200 jutaan untuk satu outlet per bulan. Kalau dikali 40 outlet, wah renyah banget bos.
Itu omset sekarang ya. Pas menu nasi kulit lagi populer, Iskandar pernah merasakan omset fantastis hingga 400 jutaan per bulan. Meski turun, angkanya masih gede banget ya bos. Dalam membangun usahanya, Bos Iskandar selalu menerapkan ikhtiar dan terus berinovasi agar bisnisnya terus berjalan lancar. Selalu ingat, kerjakan apa yang ada di depan mata dengan baik. Life is always balanced. You get what you give. Dan yang penting, cuan bos. Gimana bos? Tayangan hari ini pasti menginspirasi buat mulai berbisnis kan? Cuan Bos masih bakal terus kasih ide dan inspirasi usaha. Setiap hari Rabu sampai Jumat jam 11:30. Dan Cuan Bos Weekend setiap Sabtu jam 12:30. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan yang penting, cuan bos!